Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masuk ke malam 28 atau 29. Kalau yang mulai puasanya Sabtu nanti malam 29. Kalau yang Ahad berarti malam 28. Itu artinya hanya tinggal 2 hari lagi insyaallah bulan mulia ini akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama Ramadan ini, amal-amal kita, qiyam Ramadan kita, puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana diberitakan di dalam riwayat bahwa ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang mana di dalam hadis itu memang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan bahwa Rasulullah itu 10 hari terakhir itu beliau semakin giat. Bukan berarti sebelumnya tidak giat, tapi sudah giat, sudah sergap, tapi di hari-hari terakhir itu tambah sergap. Lah, memang tidak ada seorang pun yang bisa memastikan datangnya Lailatul Qadar di malam keberapa, karena memang ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalu ada satu pertanyaan yang menggugah hati kita, wa ma adraka ma lailatul qadr. Di dalam Al-Qur'an kalau ada pertanyaan yang menggunakan wa ma adraka, mufassirin mendapatkan kesan bahwa sesuatu itu sangat luar biasa sehingga hakikatnya kita ini tidak bisa menjangkau. Tapi lanjutan ayat itu biasanya kemudian Allah itu menjelaskan, tapi penjelasan itu hanya secuil, secuplik. Makanya dijelaskan wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi penjelasannya itu khairun min alfi syahr. Mengapa kok disembunyikan turunnya Lailatul Qadar itu kapan? Salah satu hikmahnya agar manusia itu tidak jagakno. Nah, kalau bahasa jagakno itu kalau sudah dijang-jang itu sudah dijagakno tanggal sekian itu kan nanti yang lain-lain tidak mau sregep karena tinggal nunggu yang pas hari hanya itu. Makanya dirahasiakan oleh Allah agar dari awal sampai akhir Ramadan itu selalu giat. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan di mana Allah menurunkan ridho dan barokah yang demikian besar dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat, itu jangan dilihat besar kecilnya, tetapi kadang-kadang dari hal-hal yang terlihat sepele di hadapan manusia, ternyata disitulah keberkahannya itu luar biasa. Makanya kebajikan dan segala macam kebaikan itu jangan kita pilih-pilih. Kecil lakukan, besar lakukan. Jangan kemudian Allah ingin itu. Jangan pernah meremehkan itu. Itu juga dirahasiakan oleh Allah karena kita tidak pernah tahu di hasanat yang mana Allah menurunkan rahmat dan barokah yang begitu besar. Boleh jadi dari hal-hal kecil tapi menumbuhkan berkah yang luar biasa. Nah, dalam melakukan kebaikan, karena Ramadan ini kan sesungguhnya kita dipacu untuk melakukan aneka macam kebaikan, yang itu menjadi modal kita untuk 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, para hadirin dan hadirat, itu perintah Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, itu menggunakan perintah yang maknanya itu bersegera.
Jangan lihat di juz 4 surah Ali Imran, itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau wasari'u perintahnya cepet-cepetan. Kalau sabiqu berlomba-lomba. Namanya lomba itu mesti dalamnya cepet-cepetan. Siapa cepat maka dia dapat. Lalu dalam surah Al-Maidah ada perintah fastabiqul khairat. Kita diminta untuk istibaq, fastabiqu itu juga saling berlomba-lomba. Al khairat itu dengan berbagai macam kebajikan. Pertanyaan besarnya, ini berlomba dengan siapa? Maka sesungguhnya kita ini dalam melakukan kebaikan adalah berlomba dengan waktu dan berlomba dengan diri kita sendiri, agar kebaikan yang kita lakukan itu tidak kedahuluan kita dijemput oleh malaikat Israil alaihi salam. Makanya harus cepat-cepat, jangan ditunda. Kalau ditunda, ya kalau kemudian Israil tidak menjemput kita, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Ramadan yang akan datang kita masih menangi. Tapi kita tetap berharap dan berdoa, mudah-mudahan Ramadan ini tuntas dan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu pesannya, maka 2 hari yang tersisa ini mari kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau yang belum khatam, yang masih kurang 20 juz, maka selesaikan. Berarti sehari besok 10 juz, hari Ahad 10 juz. Kalau yang belum mulai, maka selesaikan malam ini, sehingga 3 hari bisa mengkhatamkan tadarus Al-Quran kita. Ya minimal alal aqal minimal ya 15 juz lah. Karena Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu khatamannya tadarusnya itu 1 bulan itu, kalau puasanya 30 hari, beliau itu 60 kali. Karena siang hari khatam 1 kali, malam khatam 1 kali. Apakah kerjaannya hanya ngaji saja? Ya enggak, ya tetap aktivitas yang lain. Karena seperti beliau itu memang sudah diberkahi waktunya, itulah yang disebut dengan barokatuz zaman. Maka dari itu, kalau kita selalu melakukan kebaikan, apalagi berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah waktu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita menjadi waktu yang barokah. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnat tarawih